Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku, cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang."
Mari kita minum anggur ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib, dan kami tahu karena Engkau memberikan hidupmu, maka kami memiliki hidup yang baru. Karena ada pengorbananmu, maka kami bebas dari dosa dan punya masa depan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Halo mahasiswa, ketemu lagi di online church. Apa kabarnya nih kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tentunya harus tetap semangat kuliah dan be a positive person supaya bisa memberkati dan diberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus, Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menikmati perubahan yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebagai seorang mahasiswa yang penuh dengan tugas-tugas dan tekanan perkuliahan atau pertemanan, pasti kalian pernah menghadapi perasaan pengen give up, entah itu kuliah, pelayanan, relasi, pekerjaan, dan lain-lain. Dan mungkin juga dihadapkan dalam kondisi yang burn out sehingga kamu gak tahu harus melakukan apa. Sehingga pilihan termudah hanyalah give up. Guys, culture yang berubah di zaman modern ini karena banyak teknologi yang bermudah hidup, orang menjadi semakin malas untuk mencapai sesuatu. Semua mengejar kemudahan. Contoh, dulu kalau mau makan harus cari bahan makanan, beli ke pasar, food preparation, bersihkan bahan makanan, cari resep, masak, nunggu makanan matang, lalu baru bisa makan. Atau zaman purba bahkan, kalau mau makan harus berburu binatang. Effortnya besar banget hanya untuk makan aja. Sekarang, klik, langsung sampai dan kenyang. Somehow teknologi memang sangat baik, tapi ada culture shifting juga loh yang kurang baik, yaitu membentuk karakter yang malas, nggak tahan banting. So, zaman memang berubah guys, dan kita ada di zaman yang seperti ini. Tapi satu hal yang mau diajarkan, zaman boleh berubah, tapi karakter kita tidak boleh berubah. Karakter seperti Kristus yang tidak boleh berubah, malah harus lebih kuat. Karakter apa nih? Angela Duckworth dalam bukunya yang berjudul Grit menjelaskan kenapa orang sukses bisa sukses. Satu hal yang bisa disimpulkan adalah orang sukses nggak gampang menyerah. Sekali gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gak gampang, ya udahlah. Mungkin emang gak bisa, ya mau gimana lagi. Satu karakter yang dimiliki oleh orang yang sukses yaitu gak gampang menyerah. Di Alkitab ada cerita menarik tentang satu kelompok yang gak gampang menyerah, yang akhirnya sukses untuk mencapai goalnya, yaitu cerita tentang tembok Yeriko. Ada di Yosua 6 ayat 1-5.
Kalau kita baca, mungkin udah pada tahu ceritanya ya. Mereka mengelilingi tembok Yeriko 7 kali sampai tembok itu runtuh sesuai janji Tuhan. Tapi kalau kita dalami, bayangin sekian banyak orang berkeliling jalan memutari tembok tersebut. Faktanya, tembok itu bukan tembok yang kecil, tapi ukurannya gede banget. Tingginya sekitar 7 meter guys, dan memiliki tebal di bagian dasarnya sebesar 2 meter. Dan dikatakan orang-orangnya semua tekun, gak ada yang quit atau menyerah. Coba kalau itu zaman sekarang, setengah putaran, dah capek, yang lain aja duluan. Nah, kita mau gali lebih dalam nih dari cerita tembok Yeriko dan apa yang bisa kita ambil dari perjuangan mereka mengitari tembok Yeriko. Kita mau membahas dulu nih alasan kenapa kita mau menyerah akan satu hal. Pertama, POV kita seringkali terbatas. Kalau dicari, Yeriko itu bukan kota yang terlalu besar. Kalau kita keliling jalan cepat, ya mungkin 1 jam beres. Yang jadi masalah itu bukan besarnya tapi tingginya. Kita tahu Tuhan janjikan wilayah tersebut untuk orang Israel bisa masuk. Tapi kok ada gerbangnya tinggi banget, besar banget. Kalau kita baca lagi, susah bagi orang untuk masuk Yeriko karena penjagaannya yang ketat juga. Mungkin sama kayak hidup kita, Tuhan punya banyak janji, tapi banyak masalah nih. Masalahnya kayak impossible untuk selesai. Gak kerasa janji Tuhan dalam hidup kita. Contoh, Tuhan janji kita disembuhkan, kok kita masih aja sakit. Kita masih sakit hati. Tuhan janji memberkati kita, kok Tuhan rasanya sekarang kayak melupakan kita. Tapi Tuhan suruh untuk memutari tembok tersebut, kayak gak make sense. 7 kali lagi. Kenapa gak Tuhan bikin gempa aja, biar runtuh langsung. Kayak Tuhan membelah laut buat orang Israel jalan di tengah-tengahnya. So, ini bicara tentang ketaatan sama suara Tuhan dan ketekunan untuk percaya sama janji Tuhan. Mungkin kita nggak bisa lihat ke depannya seperti apa karena POV kita terbatas, jadi kita gampang menyerah, padahal Tuhan sudah menyiapkan hal tersebut untuk kita. Coba bayangkan, kalau di putaran ke-6, orang-orang mengeluh capek dan mogok, tantrum nggak mau jalan, tembok itu nggak akan runtuh. Hal kedua, yang bikin mau menyerah, progres yang nggak kelihatan. Yosua 6 ayat 10-14 bilang begini, ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Bayangkan, 6 hari udah capek keliling kota, gak ngomong sama sekali, tetapi kayak gak ada hasil. Sama kayak mau turun berat badan, udah diet tiap hari, olahraga tiap hari, tapi kok belum kelihatan hasilnya. Pengen berat badan turun 10 kilogram, hari pertama diet kok gak kelihatan kurus ya, hari kedua diet kok gak kayak masih sama-sama aja ya. Akhirnya progres yang gak kelihatan itu membuat kita gampang menyerah. Sebenarnya bukan progres yang gak kelihatan, tapi gak kelihatan sesuai dengan ekspektasi timing kita. Kalau konteks turun berat badan, ekspektasi kita kelihatan hasil dalam 1-2 hari, tapi gak kelihatan. Faktanya gak kelihatan progres bukan berarti gak ada kemajuan. Yang membuat Israel gak berhenti kelilingin Yeriko 7 kali apa? Janji Tuhan. We can handle process as long as we see some progress. Contoh, kita fight buat kuliah, karena kita tahu kita bisa lulus. Kita terus bekerja untuk dapat uang, karena kita tahu kita bisa dapat beli barang dari uang tersebut. Kita terus berjuang buat makan sehat, karena kita tahu at the end badan kita akan fit dan gak gampang sakit. So, harusnya hari ini kalau kita mau menyerah, hari ini kita berjuang. Karena kita tahu janji Tuhan gak pernah gagal. Satu hal yang menarik dari cerita Yeriko,
Yosua gak hanya menyuruh Israel untuk keliling, tapi juga untuk diam, menutup mulut, gak ngomong satu patah kata pun. Kenapa? Sometimes your mouth is your worst enemy. Mungkin waktu itu Yosua sengaja menyuruh mereka menutup mulut karena tahu kebiasaan bangsa Israel itu mengeluh. Dan keluar kata-kata keluhan dari satu orang aja itu bikin satu tim jadi down. Jadi gak mau buat kelilingin tembok tersebut. Sama kayak hidup kita, kalau kita mau maju, mencapai goal, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang gak gampang ngeluh. Supaya kita bisa tetap semangat. Bangsa Israel mengelilingi Yeriko 7 kali buat apa? Bukan tentang jumlah keliling, bukan tentang kekuatan mereka. Tetapi Tuhan lagi ngajarin untuk membangun iman dalam ketaatan serta ketekunan mereka di dalam Tuhan. God often does something in you before He does something for you. Tuhan sering mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Sebelum melakukan sesuatu untuk kita. Tujuannya membangun karakter kita supaya semakin serupa dengan Kristus. So guys, buat teman-teman yang merasa mau menyerah, don't stop at 6. You may be closer than you think. So, kira-kira apa nih langkah praktis biar gak gampang nyerah? Pertama, percaya sama janji Tuhan buat hidup kita sehingga kita bisa bertekun di dalam Tuhan. Kelilingi dengan orang-orang yang membangun iman. Jangan kelilingi dengan orang-orang pesimis. Remember, why are you started? Ingat, kenapa kamu memulai hal tersebut? Saya akan tutup dengan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. So, teman-teman, ketika kita berada di dalam kondisi yang mungkin penuh dengan tekanan atau penuh dengan tuntutan, bagian kita adalah untuk tidak menjadi lemah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara terus-menerus berbuat baik sehingga kita akan menuai kebaikan yang telah kita tabur. Saat ini, mari kita mengakhiri firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biar Tuhan sendiri yang membuat firman hari ini menjadi bertumbuh, menjadi bagian dari kami untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Biar kami boleh mendengar kebenaran firman ini dan kami boleh mempraktekkan dan melakukan firman ini sehingga firman ini dapat membawa perubahan dalam diri kami sehingga kami boleh mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi. Saat ini jemaat, mari angkat tangan. Diberkatilah engkau atas segala usahamu, atas segala kuliahmu, atas segala perekonomianmu sehingga engkau dapat melakukan yang terbaik dalam setiap usahamu. Engkau dapat kuliah dengan benar, engkau dapat kuliah dengan baik. Terimalah berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.